Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayol ikhwan wal akhwat, Talabah Ador Hasan ya. Sanastamir dirasatana fi kulliyati An-Sarf. Baik, ada hukum fi hadhil munasabah fi sittah fi sihah wa afiyah wa fi aunillah. Kita sama-sama berdoa pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, minggu kemarin kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu tentang al-jamid wal mutasarrif. Kemudian kita lanjutkan, kemarin kita sudah sampai kepada af'alul madah wazam, yaitu kata kerja yang bersifat pujian dan celaan. Madah itu pujian, kemudian zam itu adalah celaan. Sekarang kita lanjutkan dengan yaftahu kutubakum ashafah salis wa sittun, halaman 63. Kita akan berbicara tentang yang A, yaitu na'am ni'ma wa bi'sa. Ni'ma wa bi'sa. Pujian dan celaan. Ini bisanya ini memuji, kemudian ini mencela. Ba'isa. Ni'ma wa bi'sa fi'lani madiyani jamidani alla yatasarrafan. Dua fi'il ini adalah jamid yang tidak bisa ditasrif. Ni'ma wa bi'sa adalah fi'lani la yatasarrafan. Adalah dua fi'il yang tidak bisa kita tasrif. Kita sudah membahas tentang tasrif, yaitu perubahan dari satu bentuk kata kepada bentuk yang lain. Ni'ma lil madah wa bi'sa lil dzam. Ni'ma itu biasanya untuk pujian, sedangkan bisa itu adalah celaan. Al-fa'il ni'ma wa bi'sa ya'ti ila arba'ati suwar. Fa'il daripada ni'ma wa bi'sa ada dalam 4 bentuk. Yang pertama ayyakuna ma'rifan bi'al, nahwa bi'sal ismul fusuq. Dalam surah Al-Hujurat, bi'sa sal ismul fusuq. Setelah huruf bi'sa atau ni'ma itu harus dalam bentuk isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang ini, yaitu alif walam. Kemudian ni'mar rajulu as-sani'u al-mujidda. Ni'ma ar-rajul. Jadi hukum yang pertama itu adalah setelah huruf ni'ma bi'sa wajib dalam bentuk isim ma'rifah, pakai alif lam. Kemudian yang seterusnya, yang nomor 2 adalah yang 2 ayyakuna mudhafan ila muqtarinin bi'al. Ayyakuna mudhafan ila muqtarinin bi'al. Jadi setelah bi'sa atau ni'ma, setelahnya itu boleh dalam keadaan nakiro, tapi harus dalam bentuk idhofah. Apa contohnya? Bi'sa. Bi'sa masirul asqar. Masirul as-suhur.
dalam bentuk idhofah. Bi'sa al-masiru al-asrar. Kemudian yang ketiga, ayyakuna mudmiran mumayyizan binakirah. Ayyakuna dhamiran mumayyizan binakirah. Pada ni ma hurufan al-amanah. Ni'ma khuluqan al-amanah. Kata-kata yang khuluqan atau setelah ni'ma itu ada domir yang nakirah di dalamnya. Siapa itu? Mahzuf, yang tersembunyi. Kemudian yang keempat adalah ayyakuna ismul mausul. Setelah isim fi'il jamid dan fi'il bi'sa dan ni'ma, maka dia boleh dan harus diikuti dengan isim mausul. Ismul mausul. Apa contohnya? Bi'sa ma taf'alu as-sirqatu. Ma taf'alu as-sariqatu. Nih, isim mausulnya. Oke. Itu beberapa ketentuan yang terkait dengan penggunaan bi'sa dan ni. Selanjutnya kita akan membahas yang B, ni'ma wa bi'sa. Yang B adalah habbadha wala habbadha. Habbadha wala habbadha. Habbadha itu biasanya lebih disukai, sedangkan wala habbadha itu lebih tidak disukai. Habbadha wala habbadha min adawatil madah wa dzam. Habbadha dan la habbadha itu adalah merupakan dua juga yang bersifat pujian dan celaan. Haitsu tasta'milu, sehingga bisa dipakai habbadha itu lil madah wala habbadha lil dzam. Sehingga habbadha itu bisa dipakai untuk memuji, sedangkan la habbadha itu hanya untuk celaan. Nahwa habbadha al-karamu wa la habbadha al-bukhlu. Seperti contohnya la habbadha al-karamu wa la habbadha al-bukhlu. Habbadha al-karamu, kemuliaan itu lebih disukai dibandingkan dengan pelit itu lebih tidak disukai. Jadi yang B-nya adalah habbadha wala habbadha, habbadha al-karamu wala habbadha al-bukhlu. Itu yang B. Yang C, maja ala wazni fa'ula. Fi'il atau kata kerja yang wazannya adalah fa'ula. Yakumu al-fi'lu bi sighatihi khassa bi ta'diyati makna al-madah aw dzam. Yang mana fi'il itu bertugas atau berfungsi dalam bentuk sighah tertentu atau khusus bi ta'diyati makna dzam, yang menunjukkan bahwa dia itu memiliki makna zam dan makna madah. Nahwa adula al-faruq Umar. Adula al-faruq
at-ta'iyatu huwa kull. Wa yusta'malu fi'lu bihadhihi sighah li ifadatil madah wa dzam ma yan. Penggunaan kata-kata yang seperti ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, ayakuna fi'lan sulasiyan sholihan bitta'ajjub. Harus dalam bentuk fi'il sulasi sholih. Harus dalam bentuk sulasi sholih atau sulasi yang sempurna atau lengkap, yang bisa dipergunakan untuk litta'ajjub. Taman mutasarrifan wa laysa as-sifah minhu ala wazni af'al alladhi muannatsu fu'la. Jadi dia itu memang bisa dipakai untuk madah, wazam, dan dia mutasarrif, mengalami perubahan, dan dia tidak menerima dalam bentuk atau wazan yang setimbangan dengan af'alu, yang jamaknya adalah fu'la kalau dia dalam bentuk muannas. Jadi boleh dia memakai dengan syarat harus taman mutasarrif, harus taman sulasi taman wa mutasarrif. Kemudian yang kedua, ayyusubu li sigatu fa'ula, harus dalam bentuk fa'ula. Bil asalati ka zarufa wa syarufa atau bitahwil. Bisa juga seperti kata zarufa atau syarufa atau bitahwil ila hadhihi sighah li daruba. Atau kalau kita bisa mengumpamakannya atau kita bisa merubahnya dalam bentuk fi'il yang lain, yaitu daruba wa fahuma wa yusbihu ba'da dzalika fi'lan laziman, sehingga dia menyerupai fi'il lazim. Kemarin kita beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang fi'il lazim, tentang bagaimana perubahannya, bagaimana bentuknya, bagaimana cara membuatnya. Sa'un kana fi aslihi laziman aw muta'addiyan. Sama, apakah dia itu adalah fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Jadi boleh dengan syarat seperti itu. Fahimah menjadi fahuma, doroba menjadi doruba. Yang selanjutnya adalah D, ahkam tamyiz af'alil madah fi bahsi af'alil madah wa dzam. Bagaimana hukum atau ketentuan perbedaan fi'il madah wa dzam. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus dibahas terkait dengan bagaimana cara membedakan kalau dia itu adalah af'alul madah dan af'alul dzam. Jadi yajibu at-tamyiz bi hadzal bab ala khamsati umur. Untuk yang satu ini ada 5 hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin menentukan bahwa sebuah fi'il atau af'al itu adalah dia bisa digunakan untuk madah dan bisa dipergunakan untuk dzam. Yang pertama, ayat akhir fala yuqal nahwa rajulan ni'ma zahir. Ayat akhir, fala yuqal, kalau seandainya dia itu letaknya di akhir, letaknya di akhir, itu hukumnya penggunaan kata madah dan dzam itu ayakuna ayat akhir fala yuqal nahwa rajulan ni'ma zahir. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa rajulan ni'ma zahir. Wa qad yata'akhkharu anhu nadiron nahu ni'ma zahir rajulan. Jadi yang benarnya itu adalah tidak boleh rajulan zahir, rajulan ni'ma zahir. Tapi
harus dibalik, yaitu ni'ma rojulan zahir. Jadi tidak boleh rojulan ni'ma zahirun. Yang salah. Kemudian yang sahihnya adalah ni'ma ar-rajulu zahirun. Jadi tidak boleh kata-kata nikmat itu ditakhir atau ditaruh di tengah atau ditaruh di belakang. Artinya berarti dia harus takdiyah, harus ditaruh di depan sebuah jumlah atau kalimat. Kemudian yang kedua adalah ayyakuna mutlaqan lil makhsusi ifradun wa tasniyah wa jam' wa tadhkir wa ta'nis. Ayyakuna mutlaqan lil makhsusi ifradan. Dia bisa dipakai untuk khusus yang untuk yang mufrad, dan bisa juga untuk tasniyah, dan bisa juga untuk jamak, baik itu mudzakkar maupun muannas. Apa contohnya? Seperti nawa rajulan zahirun wa ni'ma rajulaini zahirun wa akhu wa ni'ma rajulan wa antum, dan seterusnya. Jadi boleh ni'ma rajulani zahirun, ni'ma ar-rijalu zahirun. Jadi tak ini, jadi ni'ma rajulu, ini yang mufrad zahirun. Kemudian ni'ma rajulaini zahirun. Zahir. Nanti jamaknya juga ni'ma ar-rijalu zahirun. Jadi dia boleh, bukan berarti madah dan zamnya itu atau kata madah dan zamnya itu bisa dijadikan musanna jamak, bukan. Tapi kata yang terletak setelah nikma dan bisa itu bisa dipakai untuk yang muannas, bisa yang dipakai untuk mudzakkar, bisa untuk muannas, dan bisa juga dipakai untuk mufrad, musanna dan jamak. Jadi kalau ini juga bisa kita tukar ar-rajulnya zahirun, ni'ma al-mar'atu siapa? Zainabun, dan seterusnya. Ni'ma an-niswatu Hindun, dan seterusnya. Jadi bisa kita ubah. Jadi tidak mesti harus mudzakkar setelah kata-kata madah atau nikmah, tapi bisa digunakan dalam bentuk muannas. Kemudian yang nomor 3 ini ayakuna qabilan li'al li'annahu muhawwalun an fa'ilin muqtarin biha. Yang wajib harus diperhatikan itu adalah dia harus setelah ni'mah itu harus dalam al, artinya berarti ma'rifat. Kenapa? Li'annahu muhawwalun an fa'ilin muqtarin biha. Karena perubahannya itu disebabkan bahwa fa'il itu berkaitan dengannya. Dengan siapa? Dengan nikmat. Kama taqaddam fa inna qulta ni'ma rajulan zahirun fal aslu ni'ma rajulu zahirun. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa ketika kamu mengatakan ni'ma rajulan zahirun, maka aslinya adalah ni'ma rajulu zahirun. Dia sama-sama ma'rifah. Ini juga ma'rifah. Ni'ma rajulan. Tapi ma'rifahnya dalam bentuk ta'bir. Fa in lam yaqbalha nahwu wa ayyu wa ghairu wa afalu fit tafdili fala yumayyizu biha hadzal bab. Fa idza uridu af'al makna at-tafdhil la yumayyizu bihi fala yuqal ni'ma akrama minka Khalidun wala ni'ma afdalu rajulan alayya li'annahu hina idzin la yaqbalu. Ingat tadi kita sudah membahas dia tidak boleh dalam bentuk wazan af'al atau dalam bentuk wazan isim tafdhil. Makanya ketika nama ayyu wa ghairu wa af'alu fit tafdhil fala yumayyizu hadzal bab.
ini pembahasannya tidak bagian daripada bab ini atau pembahasan ini. Maka ketika kita ketika ingin mengatakan bahwa makna at-tafdil la yumayyiz bihi. Jadi makna isim tafdil itu tidak bisa membedakan. Fala yuqal, maka jangan kamu katakan nikma akramu minka Khalidun. Nikma akramu minka Khalidun. Tidak boleh. Kenapa setelah nikma itu ada akram? Nah, akram itu adalah isim tafdil. Atau nikma afdalu ar-rajulu alayya. Kalau kamu mengatakan seperti itu, li'annahu hina idzin la yaqbalu an. Kenapa? Karena ketika itu kata-kata nikmat tidak menerima alif lam. Idzan hawil fa'il. Maka dia akan berubah, tidak lagi posisinya sebagai fa'il. Nah, gitu. Kenapa? Karena kita sudah membahas tadi bahwa dia harus berposisi sebagai fa'il. Kenapa? Karena nikma itu fi'il. Maka biasanya ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Nah, begitu. Tapi kalau dia mengatakan bahwa kata-kata afdol, akram, nah itu tidak lagi termasuk isim fa'il, tapi sudah isim tafdil. Imma idza lam yurid bihi ma'na tafdil fajaza ta'mir bihi. Kalau kita tetap ingin mengatakan bahwa isim tafdil itu boleh, nahwa nikma a'lamu zahirun, nikma aliman zahirun, li'annahu yusihu an tubashiruhu an hadhil halah fanaqul nikmal a'lamu zahirun. Boleh kita memakaikan isim tafdil itu, tapi harus ada pakai alif lam. Jadi boleh dipakai, tetap pakai isim tafdil itu, tapi harus pakai alif lam. Nikmal akramu. Nah, jadi tidak boleh nikma akramu, tapi nikmal akramu, atau nikmal afdalu, atau nikmal akbaru. Nah, jadi tidak boleh nikma akbaru. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah annahu la yajuzu hasfu illa idza kana fa'ilu hadzal af'al dhamiru ya'ud alaihi wa qad yuhzafu nadiran. Nawa in qulta kadza fa biha wa ni'mah. Ai ni'mah fi'latan fa'lata. Jadi anda tidak boleh menghilangkan nikmah idza kana fa'ilu hadhil af'al dhamir ya'ud, walaupun fi'ilnya itu adalah dhamir yang kembali kepada bisa tadi. Waqad yahdhufu nadiran. Memang kadang-kadang dia fa'ilnya dihapus sementara. Seperti idza qulta kata fabiha wa ni'mah. Fabiha wa ni'mah. Jadi fabiha wa ni'mah. Bihanya di domirnya ada di situ wa ni'mah. Nikmatu fi'latu fa'lata. Jadi boleh yang seperti ini. Amma idza kana fa'ilu ismu zahir. Adapun apabila isim fa'ilnya adalah isim zahir, fala yahtaju al-kalam ila dzikr tamyiz. Jadi tidak mesti ketika kita menyampaikan tidak mesti harus diikuti dengan tamyiz sebagai pembeda. Nahu ni'mar rajulu alayya li'anna tamyiz innama huwa li raf'il ibhami wa lal ibhami ma'al fa'il az-zahir. Jadi nawas contoh nikma ar-rajulu aliyun li'anna tamyiz, seperti kamu mengatakan nikma ar-rajulu aliyun, mana yang aliyun itulah yang dikatakan dengan tamyiz. Li'anna tamyiz innama huwa li raf'il ibham, untuk menghilangkan keraguan-raguan. Makanya dia ditaruh di situ sama seperti rajulun nikma zahir. Jadi zahirunnya itu adalah sebagai tamyiz. Kemudian yang seterusnya adalah penggunaan kata al-mulhaq
Lahiko itu artinya ketentuan. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus dipahami ketika kita mengatakan atau menggunakan kalimat madah wa zam. Yang pertama adalah al-mulhaq ni'ma bi'sa. Maka dia jari majrur ni'ma wa bi'sa fi insya'il madah wa zam. Bahwa kata-kata nikma dan bi'sa itu telah dipergunakan dalam pengungkapan kata-kata memuji dan celaan. Kullu fi'lan sulasi mujarrad ala wazni fa'ula. Jadi setiap fi'il yang mengandung kata wazan dengan fa'ula boleh dijadikan itu sebagai kata-kata atau fi'il madah wa wazam. Ala syurut dengan syarat atau dengan ketentuan ayakuna sholihan. Harus fi'ilnya sulasi yang benar-benar sulasi. Lianna yubna minhu fi'lu ta'ajjub. Karena fi'il ta'ajjub itu bisa dibikin dari yang fi'il yang sulasi. Nahu karuma al-fata Ahmad wala umma al-kha'in fi'lan. Fulan au fi madah min kata min kataba wa fahima. Katuba ar-rajulu Khalid wa fahuma at-tilmiz Zahirun. Jadi itu contoh-contohnya. Fa in kana mu'tal akhir, jadi kalau dia ada fiilnya itu bukan daripada yang sulasi mujarrad atau sulasi yang soleh, kalau dia ada fiil yang mu'tal akhir, ingat mu'tal akhir, contoh mu'tal akhir itu jaro, mu'tal akhir atau mu'tal lam, huruf illatnya ada di akhir. Mu'tal akhir, nahwa qada wa roma wa ghaza wa rodiya wa soda. Kullibat akhiruhu waw. Maka ketika ingin kita membuat ini dalam bentuk sulasi, dalam bentuk fi'il ta'jub, maka kullibat akhiruhu waw. Jadi huruf illatnya tadi yang ini ditukar menjadi waw. Jadi Roma ini ya ditukar menjadi waw. Wau anda nukilluhu ila babi fa'ula litunasiba ad-dhamma qablaha. Qodwa, kalau dia qodo menjadi dua. Qodo menjadi qodwa. Nih. Jadi kalau jarra jahwa. Kemudian kalau kita roma menjadi romua. Itu ada beberapa ketentuannya. Fi'latun nasibul dan seterusnya. Wa in kana mu'tal ain, apabila dia mu'tal ain, jaa atau qala. Maka apa ketentuannya? Maka ketentuannya adalah anukil ila babi fa'ula. Itu kan menjadi bab fa'ula. Jadi kalau seperti itu, maka wasauda li'ada tilwawi alifan litaharuki oleh titlahi ma qablaha. Qawula, jauh dan seterusnya. Kemudian yang waw adalah hukum al-mulhaq ni'ma wa bi'sa. Ketentuan pada hukum pada mulhaq dan bi'sa. Yajri mulhaq yalhaqu bi ni'ma wa majruhuma min haitsu al-jumud wa insya'ul mad wa dham illa an yatadammana aidan makna at-ta'ajjub kama taqaddam. Jadi penggunaan kata majruhuma sebagaimana yang telah dibahas pada ketentuan yang sebelumnya, min haitsul jumud adalah merupakan fi'il jamid wa insya'al madah yang bisa dipergunakan untuk memuji dan mencela. Illa annahu yatadammun aidan makna ta'ajjub kama taqaddam. Dan juga dia berkaitan dengan makna ta'ajjub sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Wa kadzalika min haitsu al-fa'il wal makhsus. Begitu juga dengan penggunaan fa'il
secara khusus. Fayakunu fa'iluhu ka fa'iluhuma imma ghussama zahiran mu'arrafan. Jadi kedua-duanya sama-sama fa'iluha ka fa'ilihahuma imma zahiran ma'rufan. Jadi harus fa'ilnya itu harus mengandung dalam bentuk isim ma'rifah bi'al. Nawa akula al-fata. Jadi tidak boleh akula fata. Jadi akula al-fata zahirun au mudhaf seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Dan begitu wanahu qara'a gulamun ar-rajulu Khalidun wa imma dhamirun mustatir binakira ba'dahu man'ud ala tamyiz yang berlaku sebagai tamyiz. Nahwa haduma rajulan aliyun wa iru annahu fa'ilu zahirun yukhalifu fa'iluha az-zahir fi amrayni. Untuk yang satu ini, yang hukumnya ini ada dua ketentuan yang harus diperhatikan. Jawazu khuluwihi min al. Boleh dia tidak dipakai al pada isim fa'il daripada ni'ma dan bisa. Nahwa khutuba aliyun wala yajuz dzalika fi fa'ilihi ni'ma bisa. Dia boleh khutuba aliyun tapi tidak menggunakan kata ni'ma dan bisa. Kalimat biasa saja. Yang kedua, annahu lima afada fa'iluhu madah wazam litta'ajub. Adapun faedah yang keduanya itu adalah untuk madah dan zam. Kemudian at-ta'ajub, kedua-duanya untuk ta'ajub. Jaza ayyujarru bi kasri ba. Boleh dia dikasrohkan ketika bertemu dengan ba zaid atau tashbihan lahu bi af'ilu. Jadi bi'af'ilu bihi fi ta'ajjub. Apa contoh? Saju'a bi Khalidin wala yajuzu laka bi fa'iliha. Contohnya nahu saju'a bi Khalidin. Jadi Khalidnya itu boleh dalam bentuk saju'a bi Khalid. Saju'anya itu ininya apa namanya? Fi'il madah wa zamnya. Saju'a Khalid wala yajuzu lidzalika bi fa'iliha. Amma fa'ilul mudmar al-'aid ala dzammis ba'dahu fayuwafiqu fa'iluhuma al-mudbar fi anna al-fi'la ma'ahu yajuz ayyakuna bi lafzin wahid lil jami'. Seperti nahwa al-mujtahidu hasuna fatatun wal mujtahidataini hasuna fatayat wal mujtahiduna hasuna fatayanan wal mujtahidatu hasuna fatayat. Itu penggunaan bahwa madah dan zam itu bisa juga dipergunakan untuk mufrad, jamak, musanna dan juga mudzakkar dan muannas. Itu pembahasan kita terkait dengan fi'lul madah wa zam. Silakan dipelajari, dibahas kembali tentang pembahasan itu dan mohon dipahami kembali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak